Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwarni, NIM F1C121062 dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi kelas R002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua pokok bahasan, yaitu yang pertama, Islam menghadapi globalisasi, dan yang kedua yaitu peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Di era globalisasi ini, dengan keadaan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya, dan juga tidak ada batasan dalam mencari informasi dimanapun, kita perlu adanya peran dari ilmu-ilmu Islam agar kita terhindar dari sistem westernisasi. Dalam menyikapi globalisasi ekonomi yang merupakan bagian dari realitas saat ini, Islam sebagai sebuah ajaran moralitas memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia satu dengan yang lain. Islam menghendaki persamaan atau musawah atas prinsip harta tidak hanya beredar di kelompok-kelompok tertentu saja. Perilaku ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan semua pihak. Prinsip utama dari ekonomi Islam di era global adalah yang pertama yaitu tauhid, keadilan, dan tanggung jawab. Karena dengan menambah intelektual pribadi kita dengan didasari dengan Al-Quran dan hadis, mereka tidak dapat menyerang generasi terdidik seperti kita, karena intelektual kita berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, dan juga kita bisa mendapatkan pandangan hidup yang sebenarnya, yaitu kita di dunia ini hidup sangat singkat dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita masuk kepada subjudul yang kedua, yaitu peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Peradaban yang dimaksud di sini adalah sebagai hal yang mencakup kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju serta kompleks. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara muslim lain sebagai potensi pusat peradaban. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah paling subur dan luas. Yang ketiga yaitu Indonesia memiliki letak geografis yang jauh dari pusat konflik. Dan yang terakhir yaitu Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Jadi beberapa poin-poin yang saya sebutkan tadi merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara muslim lain sebagai potensi pusat peradaban. Jadi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban dunia. Ajaran Islam ala wasatiyah yang dianut di Indonesia pada akhirnya turut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana diketahui oleh halayak umum, dunia kini sedang menghadapi ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Di berbagai belahan dunia, paham-paham tersebut menimbulkan konflik yang tak jarang berujung perpecahan. Kejadian ini juga menimpa negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Dalam kasus ini, Indonesia tampil di depan sebagai mediator atau penengah antara dua kubu yang berselisih. Sejak dahulu, Indonesia sering menjadi juru pendamai. Misalnya, pada periode tahun 2005 sampai 2009, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam dan fitur-fitur terkemuka Islam Indonesia untuk turut aktif dalam berbagai konferensi antar agama dan antar peradaban yang diselenggarakan di Indonesia dengan kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Tak hanya itu,
Indonesia juga menjadi mediator antara pemimpin Hamas dan pemimpin Islam Thailand untuk menyelesaikan konfliknya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni turut serta dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia. Baik, di akhir presentasi saya ini, saya mengutip salah satu tulisan oleh seseorang. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita butuh Islam yang mengasihi, bukan Islam yang membenci. Kita butuh Islam yang mengapresiasi, bukan Islam yang mendiskriminasi. Serta kita butuh Islam yang pluralis, bukan Islam yang rasis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.